pro kontra membayangi wacana penerapan sistem Production Sharing Contract ataupun PSC Gross Split menggantikan skema cost recovery bagi kontraktor migas. Pemerintah mengklaim PSC Gross Split yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan mampu mengurangi inefisiensi anggaran penggantian biaya operasi hulu migas. Lalu apa sebenarnya argumentasi penerapan skema Gross Split? Apa untung dan ruginya menerapkan skema Gross Split? Kalau gross split menjadi opsi akan saya ulas selengkap untuk Anda sore hari ini. Terlebih dahulu memang kita menarik ya, apa sih sebenarnya gross split? Gross split saja mungkin kita tidak begitu paham ya. Jadi sebenarnya begini, sederhananya ini adalah skema yang ditawarkan untuk pengelolaan hulu minyak dan gas Indonesia. Kita kan negara kaya nih, kita punya banyak sumber daya migas di seluruh titik di Indonesia. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ya ada di Sulawesi, kita banyak gitu yang kita punya. Nah sistem pengelolaannya itu kerjasama kita antara pemerintah, dalam hal ini mewakili rakyat Indonesia, dengan kontraktor itulah ada skemanya dan kini ditawarkan skemanya gross split. Sebelumnya ada yang disebutkan dengan PSC sharing contract gitu. Jadi ini memang sharing contract ataupun juga memang ini menarik ya. Jadi production sharing contract itu memang sudah lama. Dimulai sekitar tahun 1980-an dan kemudian biasanya PSC cost recovery itu yang diterapkan selama ini. Tapi kemudian ini mau diganti dengan yang namanya gross split. Apa sih sebenarnya bedanya? Itu saja sebenarnya. Apa cost recovery juga tampaknya saya harus lebih menjelaskan agar lebih santai kita nanti membahasnya. Saya mulai dari yang pertama. Ini adalah anggaran cost recovery. Apa sebenarnya cost recovery? Cost recovery itu adalah biaya operasional yang ditanggung oleh kontraktor kerjasama ataupun juga kontraktor migas ya sederhananya. Jadi biaya operasionalnya itu apa aja? Kan kalau misalnya ada sebuah sumur misalnya ataupun ada sebuah wilayah, ada sebuah titik yang di sini ternyata ada migas nih. Nah untuk itu kan akan melakukan proses kan nggak langsung ngebor ataupun nggak akan langsung bisa dieksploitasi, diambil hasilnya. Harus ada proses kan, itulah yang disebut dengan eksplorasi. Eksplorasi itu misalnya untuk migas itu kan misalnya butuh yang namanya rig ya, itu kan salah satu instrumen yang biasa digunakan. Nah itu kan butuh investasi, nggak murah kan biaya itu. Nah biaya eksplorasi ini masuklah ke biaya operasional yang tadi itu salah satunya. Dan untuk cost recovery itu artinya sederhananya eksplorasi kemudian juga eksploitasi itu mereka kumpulin tuh. Dan nanti biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan minyak tersebut yang menggali hasil bumi Indonesia itu yang akan di-reimburse istilahnya. Di-reimburse ke pemerintah. Jadi selama ini di anggaran kita, di anggaran belanja negara kita, itu ada anggaran untuk reimbursement ini apabila ada investor ataupun kontraktor migas yang melakukan aktivitas eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Pada saat mereka sudah selesai, mereka akan mengumpulkan datanya, kemudian dia akan bilang, ini loh, saya udah selesai nih eksplorasi dan sesuai perjanjian kita tadi adalah PSC cost recovery, pemerintah ganti dong ini biaya saya nih. Gitu. Jadi itu tampaknya sebuah yang memang sudah dilakukan, sudah diimplementasikan selama ini. Jadi di anggaran kita selalu ada tuh. Kita ganti ini duit kontraktor migas ketika mereka sudah melakukan eksplorasi. Jadi misalnya untuk eksplorasi dia habis misalnya 5 miliar dolar. Pada saat tertentu setelah selesai mereka melakukan eksplorasi, mereka tinggal ngasih kwitansi nih pemerintah nih, saya habis nih 5 miliar dolar Amerika. Ganti dong. Oke, pemerintah ganti. Dan itu dari mana duitnya? Dari APBN. Duit APBN duit siapa? Duit saya, duit Anda, duit kita semua. Karena kan alokasi anggaran itu mayoritas dari pajak. Kita kan bayar pajak gitu. Jadi gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Sementara anggaran untuk cost recovery sudah mengalami penurunan. Apa maknanya apabila cost recovery mengalami penurunan? Artinya aktivitas eksplorasi sudah mengalami juga penurunan, sama berbanding lurus. Mengapa eksplorasi minyak dan gas mengalami penurunan? Ya karena kita kaitkan dengan harga minyak. Harga minyak itu terpangkasnya gila-gilaan. Harga minyak itu mengalami koreksi yang sangat dalam. Dari yang harganya di atas $100 per barel, itu pada titik terendahnya beberapa waktu yang lalu itu sempat ke $28 per barel loh. Walaupun saat ini sudah sedikit meningkat lagi di $50 Amerika per barel. Ketika harganya nggak menarik, harganya jelek, ya orang nggak mau. Karena investasi untuk migas itu mahal. Nggak murah gitu. Sehingga hal inilah yang tampaknya yang menimbulkan pembiayaan cost recovery juga trennya mengalami penurunan. Selanjutnya kita lihat, ini adalah praktik markup
cost recovery. Jadi ternyata, tahukah Anda, yang tadi saya sebut di reimburse itu loh, dibayar belakangan oleh pemerintah itu, ternyata juga sering disalahgunakan. Ini bukan saya yang bilang, tapi BPK loh yang bilang. Mereka melakukan kajian, mereka melakukan investigasi, mereka melakukan audit. Dan ternyata perusahaan-perusahaan ini melakukan markup, tau kan markup dibesarkan gitu loh, penggelembungan. Jadi misalnya dia sebenarnya biaya untuk eksplorasinya cuma 1 miliar. Nih 1 miliar doang nih, tapi begitu diajukan dia bilang, oh saya habisnya 3 miliar loh. Jadi harus ganti 3 miliar. Padahal sebenarnya ini adalah SKK Migas ya seharusnya ya yang bisa melakukan, dan itu selalu dilempar bola gitu loh. Siapa sebenarnya yang berhak untuk mereview, untuk memastikan benar nggak hitung-hitungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Mana aja perusahaan yang sudah memarkup. Nakal juga nih ya perusahaan-perusahaan minyak untuknya banyak tapi malas ya. Kita lihat Blok South Natuna itu dikelola oleh ConocoPhillips. Anda tahu kan ConocoPhillips berpusat di Houston, Texas, asal Amerika Serikat. Nakal juga deh ya. Lalu Blok Corridor, ConocoPhillips juga. Kemudian Blok X Pertamina, ini perusahaan kita ya. Perusahaan minyak salah satunya di Indonesia, Pertamina. Lalu kita lihat KNOC ini Blok South East Sumatera, KNOC juga. Kemudian Blok Rokan ini di Sumatera, kita lihat itu adalah Chevron dari Amerika juga. Blok Natuna Sea, Premier Oil Natuna. Kemudian Blok Mahakam ini dari Eropa, Total E&P Indonesia. Dan Inpex ini dari Jepang. Jadi mereka ini yang terbukti menurut BPK melakukan markup untuk biaya cost recovery-nya. Dan kita sekonyong-konyong pun kemudian juga membayarlah uang-uang yang disebutkan oleh perusahaan migas tersebut. Lalu kita bandingkan apa sebenarnya perbedaan skema bagi hasil. Jadi antara PSC, gross split dan juga cost recovery. Kita lihat cost recovery itu kan tadi yang saya sebutkan ya. Jadi keuntungannya kalau untuk cost recovery adalah bagi perusahaan mereka mendapatkan ini pengembalian segala biaya operasi yang mereka keluarkan. Dan syukur-syukur bisa di markup kayak tadi. Gitu, markup perusahaan minyak berapa ya? Oke, kemudian kekurangannya apa? Ini rentan disalahgunakan seperti tadi misalnya digelembungkan. Kemudian birokrasinya panjang dan kemudian juga inefisiensi disebutkan. Lalu kita bergeser ke gross split. Gross split ini masih ada juga di komisi, kemudian di parlemen juga ada yang nggak setuju ya. Kita lihat keuntungannya apa? Menurut pemerintah tidak akan ada cost recovery. Jadi APBN tidak perlu terbebani dengan mengganti ataupun merembes biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor migas. Kemudian diklaim lebih efisien, lebih transparan, mengurangi rantai birokrasi. Tapi ada juga kekurangannya. Kenapa? Karena pengawasan SKK migas akan berkurang. Selama ini SKK migas terlibat menjadi perpanjangan tangan pemerintah, menjadi perpanjangan tangan saya, Anda, kita semua rakyat untuk in charge untuk pengelolaan sumber daya alam. Ketika nanti dilakukan oleh gross split, jadi nggak ada lagi tuh. Jadi sistemnya lebih sederhana. Kalau misalnya ini ada gross ataupun hasil gross, ini udah langsung dibagi dua. Jadi nggak ada cost recovery. Ini sudah government sharing, ini contractor sharing, ini sudah langsung government take, ini sudah langsung contractor take. Sudah selesai sampai situ. Jadi kalau misalnya sederhananya terjadi penurunan bisnis di perusahaan tersebut dan kemudian terjadi pemangkasan PHK besar-besaran, itu pemerintah nggak bisa tuh ngatur karena itu perusahaan udah bilang kan kita nggak ada perjanjian apapun. Ini bisnis saya mau pangkas, saya mau PHK, ya pemerintah nggak bisa minta supaya jangan lakukan PHK dong, sistemnya mekanismenya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa. Jadi ada plus minusnya itu yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Terakhir, saya akan membahas apa dampak skema gross split. Tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit, tapi ini saya pertajam lagi bahwa ini berpotensi mengurangi beban APBN. Dan kemudian yang pasti ini adalah mengubah peranan SKK Migas. Jadi mereka lebih ke eksplorasi, yang sebelumnya eksplorasi. Jadi kini mereka hanya masalah seperti safety gitu ya. Ke produksi, jadi tidak lagi in charge untuk pengelolaan formulasi-formulasi pembagian negara misalnya. Kemudian negara tidak memiliki kewenangan mengontrol kontraktor. Itu tadi saya sudah sebutkan contohnya. Kemudian target lifting minyak berkurang dan berpotensi mengurangi minat investor apalagi di tengah likuiditas yang sedang mengering di pasar global. Dan saya rasa investornya sudah kebiasaan ya dirembes mulu dengan negara kita. Jadi sehingga ketika ini akan diwacanakan mungkin mereka akan lebih menghitung langkah. Tapi yang pasti yang saya ingin jelaskan bahwa minyak dan gas berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah untuk hajat hidup orang banyak. Maka menurut saya bahwa negara harus hadir di sana. Tidak bisa tidak. Fungsi negara sebagai perpanjangan tangan hak rakyat harus selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam, apalagi untuk minyak dan gas.